Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi bertemu dengan saya Agus Maulana, MNJ Consulting ya, Kota Jayapura. Jadi teman-teman sekalian, kadang kita juga suka khawatir gitu loh, soal perpajakan. Kita mau bayar pajak tuh gimana caranya gitu ya. Kita mau patuh caranya gimana gitu. Mau nanya ke kantor pajak kadang ada rasa bagaimana ya, kita mau ke kantor pemerintah tuh bagaimana gitu, walaupun sebenarnya mereka akan melayani kita gitu ya. Kita mau nanya apa gitu ke seksi pelayanan namanya penyuluh, nanti kita dikasih tahu, cuman kan antrian panjang, apa segala macam gitu ya. Kadang udah jadi males gitu, kita mau ngerjain yang lain nih gitu ya. Iya, mau ke konsultan pajak kita nggak tahu nih, nggak kebayang gitu tarifnya seperti apa. Oke, di sini saya mau sampaikan sedikit ya, bagaimana penerapan tarif di konsultan pajak. Baik, ini saya ngasih contoh yang dekat aja. Itu misalnya kita ke dokter, kita ke dokter umum, katakan kita dalam keadaan sakit ya, misalnya kayak flu, pilek. Kalau di Jayapura misalnya sakit malaria, kita datang ke dokter, ngantri sebentar atau janjian dan seterusnya, terus masuk ke ruangan dokter, ditanya ini itu, terus udah ketahuan nih analisanya, dokter mengatakan diagnosanya begini, Anda sakit ini, ini saya kasih saran kamu istirahat, nggak usah kerja dulu gitu, ini surat dokternya dan ini resep dokternya, begitu ya. Kalau misalnya kebayangkan kalau dengan situasi seperti ini, maka tarif dokternya kan kita kebayang, oh sekitar segini lah, kita udah punya persiapan nih gitu. Terus juga kalau misalnya ternyata sakitnya agak keras nih, kita datang udah lemes lah apa gimana gitu ya. Terus atau misalnya ada kecelakaan misalnya kayak gitu, dan memang harus dilakukan tindakan sama dokternya. Ya dokternya merujuk, kita dibawa ke rumah sakit, ada tindakan. Ya memang paketnya di situ bukan cuma jasa dokter doang ya. Tentunya kita kebayang nih, kita akan dikenakan berapa biayanya ya, karena servisnya juga pelayanannya, kedokteran tersebut, jasa kesehatannya tadi ada beberapa unsur. Begitu. Di jasa konsultasi pajak juga sama gitu loh. Kalau misalnya kita punya perusahaan baru bikin, kita mau patuh gitu ya, kita mau nanya nih, maunya nanya ke konsultan pajak misalnya. Kita nanya bagaimana aspek perpajakan atas usaha saya yang ini gitu. Terus kita udah ngasih tahu nih, kan si konsultan pajaknya nanya omsetnya berapa, kira-kiranya berapa gitu, harapannya berapa, biayanya apa aja, karyawannya berapa dan seterusnya. Nah ini kita bisa nganalisis nih, oh objek pajaknya adalah misalnya ini, dan kita ngasih saran dong, penghematan pajaknya di sisi ini, begitu kan. Kapan lapor pajaknya dan seterusnya. Udah dicatat segala macam, udah ketahuan, selesai, tinggal dilaksanakan. Kan begitu. Nah, di dalam kadar yang ini, jasa konsultasi yang ini itu nggak mahal gitu loh, nggak berat. Ya kebayang aja lah tarif dokter kira-kira begitu. Gitu. Memang misalnya katakan, oh kita perlu beberapa kali treatment nih. Misalnya yang pertama kita ngasih tahu proses bisnisnya, terus yang kedua kita mau evaluasi nih, di bulan kedua atau bulan ketiga kita janjian lagi konsultan pajak, saya mau konsultasi lagi nih, ini pembukuan saya selama 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir. Nah itu dicek tuh sama konsultan pajak, oh begini, sarannya begini, ada pemajakan yang lupa kayak gini, terus nanya apalagi yang mau saya perhatikan dan seterusnya. Selesai katakan 20 menit, 30 menit, 40 menit, selesai ya udah gitu. Ini juga masih kategorinya kayak tadi tuh, konsultasi, nggak berat ya. Nah insya Allah tarifnya nggak mahal. Saya nggak tahu ya, maksudnya di seluruh Indonesia kan kita nggak seragam nih, nggak ada ketentuan tarifnya seperti ini kayak tarifnya notaris gitu ya, atau dokter misalnya gitu. Kita nggak ada gitu, artinya bisa berbeda-beda. Tapi kalau misalnya di kami menerapkannya seperti itu. Jasa konsultasi itu masuk kategori yang istilahnya service yang pelayanan yang sifatnya ringan gitu loh, gitu. Nah akan berbeda kalau misalnya treatmentnya udah agak berat, misalnya nggak berat juga sih, misalnya udah agak serius lah gitu, levelnya udah naik. Misalnya kayak kita dapat surat dari pajak atas laporan SPT-nya kita nih,
atau laporan pajak atas harta yang ditemukan sama petugas dari pihak lain misalnya. Nah, ini jelas berbeda ya gitu, karena kita harus menemui petugasnya, harus mengklarifikasi datanya dan seterusnya, sehingga ya istilahnya kalau kedokteran tadi itu namanya tindakan gitu ya. Tindakan tentu nilai dari jasanya juga berbeda. Tapi pada prinsipnya ini sebanding kok gitu. Sebanding dengan beban kerjanya dan sebanding dengan benefit yang Anda terima. Begitu ya. Setidaknya dua sisi ini. Dan harapan kami teman-teman pengusaha untuk istilahnya banyak berkomunikasi tentang perpajakan. Jangan sampai kena jadi gede gitu gara-gara terlambat di penanganannya. Saran kami tetap berkomunikasi dengan petugas gitu ya di seksi penyuluhan seksi pelayanan di bagian penyuluhannya, atau kalau misalnya bisa ketemuin sama AR-nya bagus gitu. Terus kalau misalnya ngerasa aduh saya pengennya sama profesional aja deh gitu, ya emang enggak, kita ke konsultan pajak itu di treatment dari awal gitu loh. Nanti kan misalnya konsultan pajak bilang itu dia tambahin deh, misalnya ada adminnya khusus akuntansi sama pajak misalnya gitu. Kita ajarin, kita kasih tahu gitu. Terus mau ngambil adminnya di mana? Ya kalau misalnya konsultan pajaknya punya channel, ya dia kasih tahu nih, oh ini ngambilnya dari sini. Mau dititipin dulu mah enggak, silahkan gitu. Jadi itu udah tahapan-tahapan yang istilahnya udah tingkat lanjut lah ya, begitu. Dan membiasakan diri untuk berkonsultasi ya, kayak kita misalnya kayak kemana ya, kayak ke gym ya, kita kan bayar PT ya gitu kan. Kalau pakai PT kan teratur nih gitu nih, jadi kita ngangkat bebannya tuh nggak sembarangan, tapi udah teratur. Habis ini latihan ini, habis ini latihan ini, ada polanya, ada mapnya, seperti itu. Perpajakan jelas ada strukturnya gitu, tahapannya begini sampai Anda betul-betul siap, begitu. Ini di daerah jasa konsultasi ya teman-teman sekalian, yang kalau di kami melayani yang seperti itu gitu. Saya nggak tahu kalau konsultan pajak yang lain ya. Jangan ragu untuk konsultasi baik ke petugas maupun ke profesional gitu, supaya pajaknya bagus dan bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan yang rumit nanti di belakangnya ya. Begitu, ini video singkat dari saya ya. Terima kasih.